Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas tentang Arab Saudi yang rupanya buka hubungan resmi dengan Israel sebelum Biden mundur. Wah, ini kawan-kawan bisa geger ya warga Konoha kalau begini ya. Ini bisa meruntuhkan ya dunia Islam kalau begini nih kawan-kawan. Ya, bagaimana tidak kawan-kawan? Karena Arab Saudi ini boleh dibilang kiblatnya umat Islam, ya kan? Karena di sanalah Islam berasal, dan juga Ka'bah adalah tempat di mana orang-orang Islam di seluruh dunia pergi ke sana untuk menunaikan ibadah haji ya. Dan Israel dan Arab Saudi membuka hubungan resmi kawan-kawan. Pertanyaan saya, apakah MUI siap memboikot Arab Saudi? Apakah MUI siap memboikot ibadah haji? Ya, karena kawan-kawan, MUI mengatakan bahwa negara-negara yang atau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel itu harus diboikot. Nah, ini Arab Saudi nih yang membangun resmi ya, bangun hubungan, buka hubungan dengan Israel sebelum Biden mundur. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah umat Islam berani memboikot ibadah haji? Apakah umat Islam berani memboikot Nabi dari Arab? Aduh, inilah kawan-kawannya dinamika perpolitikan ya di luar negeri ini ya, yang kadang-kadang inilah ya membuat mereka bingung ini kawan-kawan ya. Kenapa tidak, bagaimana tidak bingung kawan-kawan? Arab Saudi ya yang merupakan kiblat dari mereka ya, mau bergabung dengan Israel, bangun hubungan resmi dengan Israel. Nah, lo mereka terus membenci Israel, gimana dong ini kawan-kawan ya? Kita lihat dulu informasi ini ya, lengkapnya dimuat oleh CNBC Indonesia. Dan sebelum kita bahas kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih dulu ya. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 300.000 yang masuk di BCA. Terima kasih untuk support kalian semua. Doa kami Tuhan Yesus memberkati dan support terus Pavel 88 Channel dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan. Saudara bisa support kami lewat nomor rekening BCA ataupun BRI di layar kaca yang tertera. Terima kasih. Ini dimuat oleh CNBC Indonesia. Arab Saudi buka hubungan resmi dengan Israel sebelum Biden mundur. Nah, ini baru dimuat 6 September 2024 ya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pernyataan mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Negara itu mengatakan mengharapkan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel segera. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berharap kesepakatan pembukaan hubungan keduanya terjalin sebelum Presiden Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari. Hal itu ditegaskannya di sela-sela pidato yang mendesak Israel dan Hamas menuntaskan gencatan senjata. Masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi, katanya dalam konferensi pers di Haiti, dikutip AFP pada Jumat 6 September 2024. Sebelumnya, pembicaraan Riyadh dan Tel Aviv mau berdamai sudah tersebar beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelum Perang Gaza pecah 7 Oktober, dilaporkan bahwa pejabat Saudi dan Israel mengadakan pembicaraan mengenai potensi normalisasi hubungan bilateral di bawah mediasi Amerika Serikat. Ya, pada Januari, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan sempat mengatakan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel hanya mungkin terjadi jika masalah negara Palestina terselesaikan. Sejauh ini, jika Palestina belum merdeka, Arab Saudi menolak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Itulah satunya cara agar kita mendapatkan manfaatnya.
Jadi ya, karena kita memerlukan stabilitas dan hanya stabilitas yang bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina. Jawab diplomat itu ke CNN Internasional. Belum ada komentar terbaru Arab Saudi soal pernyataan Blinken di Haiti. Lalu gencatan senjata. Sementara itu, Blinken kembali mendesak Israel dan Hamas untuk menuntaskan gencatan senjata. Ia mengklaim bahwa 90% dari kesepakatan sudah siap. Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menawarkan ide-ide lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang melalui mediator Mesir dan Qatar. Harapannya, kata dia, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Sebenarnya, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Kamis membantah 90% kesepakatan sudah siap. Bahkan ia berujar belum dekat. Menurut saya, berdasarkan apa yang saya lihat, 90% setuju, kata Blinken membantah Netanyahu. Ya, kedua belah pihak benar-benar berkewajiban untuk menyetujui masalah-masalah yang tersisa ini, ujarnya. Blinken mengatakan pula keyakinannya bahwa Netanyahu pasti memprioritaskan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, khususnya menjaga dua tempat suci Islam, Arab Saudi. Ini membuat gencatan senjata tak bisa dikesampingkan. Ya, mau bagaimanapun ya, usaha Amerika untuk mendamaikan Israel dengan Gaza sepertinya masih sangat sulit ya, karena tekad Netanyahu sudah jelas ya, Hamas itu harus dimusnahkan ya. Bukan Israel tidak suka dengan Palestina ya. Yang Israel tidak suka itu adalah Hamas. Dan ini poinnya. Poinnya adalah Hamas itu benar-benar harus dimusnahkan karena tidak ada jalan lain ya, demi keamanan Israel sendiri. Karena selagi Hamas masih ada, maka Israel itu tidak akan bisa aman ya. Perbatasan Israel jelas Hamas akan mengumpulkan kekuatan dan juga akan terus melepaskan serangan kepada Israel. Itulah yang membuat Netanyahu tetap dengan pendiriannya bahwa Hamas itu harus benar-benar dimusnahkan, sehingga serangan demi serangan terus ya dilaksanakan saat ini ya. Mengenai Arab Saudi dan Israel yang membuka hubungan, sebenarnya yang membutuhkan Israel itu siapa gitu loh. Kalaupun misalnya Arab Saudi akhirnya batal gara-gara Israel tidak mau berdamai dengan Hamas, ya buat Israel nggak masalah gitu loh, karena yang membutuhkan Israel itu adalah Arab Saudi. Arab Saudi membutuhkan perlindungan ya, karena kita tahu ya, Arab Saudi itu musuh bebuyutannya Yaman, dan yang bisa membungkam Yaman ini ya hanya teknologi yang dari Israel, kawan-kawan. Jadi sebenarnya Arab Saudi itu saat ini serba salah gitu. Satu sisi dia suka sekali untuk berdamai dengan Israel, tapi satu sisi desakan dari Islam dunia ya yang membuat dia juga belum bisa mengambil keputusan dengan tepat saat ini. Tapi ya percayalah ya, cepat atau lambat ya, bahkan kita tunggu saja sebelum berakhirnya jabatan Biden, apakah Israel dan Arab Saudi benar-benar akan membangun hubungan yang resmi ya. Kalau ini terjadi, saya nggak tahu lagi lah gimana respon ya umat Islam di dunia, terlebih khusus di Indonesia, terlebih khusus MUI. Apakah MUI juga umat Islam mau memboikot ibadah haji? Apakah umat Islam juga mau memboikot Nabi dari Arab? Ya kita nggak tahu, kawan-kawan ya. Ya itu dulu deh ya informasi yang dapat kita saksikan pada malam hari ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah support Pavel ya, support terus Pavel 84 channel, dan God bless you. Bye bye, salam.